Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam kegiatan rencana aksi pemecahan masalah siswa yang terjadi di SMA Negeri 1 Setu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang masalah yang terjadi di SMA Negeri 1 Setu, yaitu tentang terdapat perbedaan yang signifikan nilai rata-rata antar kelas pada mata pelajaran kimia. Kemudian, masalah yang kedua, terdapat nilai siswa yang sangat rendah jika dibandingkan dengan nilai yang diperoleh oleh siswa yang lain. Adapun data-data pendukung ya, dapat dilihat di sini dari 3 kelas yang saya ampu, ya, mata pelajaran kimia. Nilai rata-rata kelas yang pertama adalah 59,5 dengan nilai terendah yang diperoleh siswa itu 8, kemudian nilai tertingginya 80. Sedangkan dari kelas yang kedua, rata-rata kelasnya 82,8, kemudian nilai terendah 64, sedangkan nilai tertingginya 100. Sedangkan di kelas yang ketiga, rata-rata nilai kimianya 75,22, kemudian nilai terendahnya 68, sedangkan nilai tertingginya 92. Nah, saya mengangkat masalah ini sebenarnya apa yang terjadi yang mengakibatkan nilai kelas yang pertama hanya 59,5, kemudian di sana terdapat nilai siswa yang sangat rendah jika dibandingkan dengan siswa sekelasnya maupun dengan siswa kelas yang lain, yaitu memperoleh nilai 8 ya dari rentang 100 untuk nilai tertinggi. Dan ini menjadi bahan analisis untuk saya sebagai guru ya. Nah, kemudian di sini dapat dilihat ya. Jadi siswa yang mendapatkan nilai 8 tadi dari 25 soal ya. Ternyata 2 soal benar dan 23 soal salah. Tentu saja ini menjadi masalah buat saya sebagai guru ya untuk mencari tahu apa penyebabnya, kemudian berupaya untuk mencari solusi yang harus saya ambil untuk pembelajaran selanjutnya. Kemudian saya melakukan analisis ya, terhadap munculnya perbedaan nilai siswa yang sangat signifikan antar kelas. Jadi dari 3 kelas yang tadi saya ajar. Ya. Yang pertama, saya menganalisisnya dari input siswa. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh sekolah pada saat pemetaan siswa, ternyata input siswa itu sama. Jadi siswa hanya dibedakan menjadi kelas A, B, dan C-nya atau menjadi kelas pertama, kedua, dan ketiga tadi. Ini didasarkan pada jumlah siswa laki-laki dan perempuan saja yang dipetakan ya. Jadi tidak ada pemetaan perbedaan kualitas siswa ya. Jadi semuanya hampir rata-rata sama. Kemudian dari waktu belajar, ya, saya melihat bahwa waktu belajar di SMA Negeri 1 Setu itu dimulai dari pukul 7 sampai jam 15.15. Nah, memang ternyata kelas yang memiliki nilai rata-rata paling rendah itu jam belajarnya dimulai setelah jam 13.00 sampai jam terakhir. Dan ini harus menjadi saya harus mencari solusi ya dari permasalahan ini. Kemudian yang ketiga, strategi atau metode pembelajaran yang saya lakukan selama ini untuk setiap siswa, untuk setiap kelas, mohon maaf, untuk setiap kelas pada materi yang sama,
saya menggunakan strategi atau metode pembelajaran yang sama. Jadi tidak ada perbedaan antar kelas. Ya. Kecuali materinya berbeda. Ya. Jadi untuk materi yang sama, strategi dan metodenya sama. Kemudian yang keempat, frekuensi tatap muka atau frekuensi saya ada di kelas. Ya. Ternyata tidak sama ya. Jadi kalau dalam 1 minggu kimia itu belajar 4 jam untuk siswa kelas 12, tetapi ada hari di mana kelas tersebut ya selalu saya tidak bisa hadir tatap muka, hanya memberikan tugas. Karena di hari itu sering terjadi rapat, ya, jadi rapat itu cenderung terjadi di mana suatu kelas itu saya mengajar. Ya. Taruhlah di hari Jumat. Hari Jumat itu adalah hari di mana seringkali kita rapat untuk manajerial, kemudian banyak kegiatan-kegiatan kesiswaan itu dilaksanakan di hari Jumat, ya. Sehingga banyak sekali waktu yang terpakai untuk kegiatan, sehingga pembelajaran tidak berlangsung secara optimal, bahkan sering tidak belajar, ya. Kemudian yang kelima itu adalah suasana kelas. Ya. Suasana kelas di sekolah kami itu tidak sama ya. Jadi fasilitas yang ada ya, itu berbeda. Ya, ada kelas yang mungkin panas ya, panas atau dari empat biasanya ada 4 kipas angin yang nyala satu atau dua ya. Sementara di kelas yang lain ada yang masih suasana kelasnya bagus ya, kemudian ventilasi udaranya, kemudian pencahayaannya bagus, dan sebaliknya. Nah, kemudian bagaimana untuk 3 kelas yang saya ajar? Ada 4 faktor, setelah tadi ada 5 faktor yang saya coba analisis, ternyata ada 4 faktor yang bisa saya kendalikan ya, terkait uh, permasalahan perbedaan nilai siswa yang signifikan ini. Untuk input siswa, karena memang input kita dari 3 kelas itu sama, berarti hal itu sudah tidak bisa saya kendalikan. Tetapi ada 4 faktor lain yang bisa saya kendalikan. Yang pertama adalah waktu belajar. Maka ke depan untuk menghindari terjadinya perbedaan nilai siswa yang terlalu signifikan, artinya ada kualitas pembelajaran atau mutu pembelajaran yang berbeda, ya, sehingga saya berupaya untuk mengendalikannya atau mencari solusinya dengan bertukar waktu dengan guru lain. Jadi untuk mata pembelajaran kimia mungkin 2 minggu sekali ya kita bertukar dengan mata pelajaran lain, misalnya mata pelajaran yang mohon maaf, tidak butuh konsentrasi yang terlalu tinggi, misalnya seperti mata pelajaran seni, mata pelajaran agama. Biasanya siswa meskipun belajar di jam terakhir, daya serap siswa atau suasana siswa itu masih memungkinkan untuk bisa menyerap pembelajaran dengan baik, materi dengan baik. Sedangkan untuk mata pelajaran kimia, kemudian fisika, itu memang waktu belajar itu akan sangat berpengaruh. Nah, kemudian solusi yang kedua, ya, saya akan memberikan tambahan pembelajaran di jam ke-0. Biasanya nanti akan saya mulai di jam 6.00. Tentu saja ini dengan kesepakatan siswa yang ada di kelas tersebut. Kemudian yang kedua, strategi pembelajaran. Kalau selama ini ya untuk mempermudah ya, biasanya saya menggunakan untuk materi yang sama, menggunakan strategi pembelajaran yang sama. Nah, tentu saja ini uh, kurang tepat ya, karena waktu belajar yang berbeda saja dengan komposisi siswa yang berbeda juga. Ya. Maka strategi pembelajaran yang harus saya gunakan juga harus berbeda. Ya, meskipun materinya sama.
Nah, itu nanti yang akan saya rubah, yaitu saya harus mengembangkan RTP per kelas per materi, bukan lagi hanya per materi. Kemudian langkah yang kedua, ya, saya akan melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi sebagai salah satu langkah eh, terhadap masalah yang kedua tadi, ya, adanya eh, nilai siswa yang sangat-sangat berbeda dengan nilai teman sekelasnya. Saya menganalisis bahwa ini bisa saja terjadi karena anak ini memiliki karakter yang sangat berbeda dengan teman-teman sekelasnya, sementara saya memperlakukannya dengan hampir sama dengan teman-teman yang lainnya. Kemudian yang ketiga, saya akan mengembangkan penilaian berbasis proyek atau berbasis karya. Ya, memang selama ini sudah ada bentuk penilaian lain di samping penilaian pada sisi kognitif atau pengetahuan siswa. Ya. Nah, nanti akan dikembangkan lagi penilaian berbasis proyek sehingga nanti penilaian bukan hanya mengacu kepada pengetahuan siswa semata. Kemudian yang ketiga, frekuensi kehadiran. Ya, ke depan saya akan membuat jadwal yang tidak akan merugikan, yang tidak lagi hanya merugikan satu kelas saja, ya. Misalnya gini, kalau selama ini rapat dilaksanakan di hari Jumat, maka nanti saya akan mengusulkan bahwa rapat itu harus disebar. Ya, kadang dilaksanakan di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, atau Jumat, ya. Jadi untuk menghindari kerugian, ya, yang dialami oleh satu kelas yang berulang secara periodik, ya, sehingga nanti akan rata gitu ya. Jadi kehadiran saya itu akan relatif adil antar kelas. Kemudian saya akan berupaya untuk membangun suasana kelas yang kondusif, yang menyenangkan, ya, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Nah, sehingga dari ulasan ini saya berkesimpulan bahwa untuk langkah pembelajaran selanjutnya, saya akan melakukan 3 langkah ini. Yang pertama adalah pengembangan RPP dan pengembangan pembelajaran. RPP tidak lagi saya siapkan hanya untuk per materi yang berbeda, tetapi per materi per kelas akan diupayakan untuk berbeda. Kemudian yang kedua, saya akan mengembangkan strategi pembelajaran berbasis proyek. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan, ini untuk memper memberikan kesempatan bagi siswa selain untuk mengasah kemampuannya dalam berkarya, juga akan menambah, ya, menambah signifikansi, menambah validitas, ya, menambah nilai yang valid antar individu siswa. Jadi siswa tidak hanya dominan dinilai dari sisi kognitifnya, ya, tetapi dari nilai-nilai yang lainnya juga. Kemudian yang ketiga, optimalisasi media pembelajaran dan sumber belajar yang digunakan, ya, sehingga setiap siswa bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Kemudian yang kedua, manajemen waktu. Nah, saya bisa mengupayakan bahwa yang pertama peningkatan frekuensi tatap muka seadil-adilnya. Ya. Jadi tidak ada siswa di satu kelas yang terlalu sering ditinggalkan oleh guru dalam tatap muka. Kemudian yang kedua, mengatur kegiatan lain di luar jam mengajar. Jadi saya melakukan koordinasi dengan teman manajerial yang lain atau pihak sekolah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di hari-hari secara adil atau merata. Kemudian yang ketiga, saya harus mengkondisikan suasana pembelajaran di kelas. Ya. Artinya kelas tersebut harus bersih, nyaman, kemudian
fasilitas yang dimiliki oleh kelas juga harus dioptimalkan sehingga akan menghasilkan suasana pembelajaran yang kondusif dan nyaman yang pada akhirnya juga akan meningkatkan nilai atau hasil pembelajaran siswa. Ya. Nah, demikian ulasan untuk pemecahan masalah yang terjadi di SMA Negeri 1 Setu ya, yang berawal dari adanya perbedaan nilai siswa, nilai rata-rata siswa setiap kelas yang sangat signifikan perbedaannya. Kemudian untuk eh, pemecahan masalah siswa yang tadi memiliki nilai yang sangat-sangat berbeda atau sangat-sangat rendah dibandingkan dengan nilai teman-teman yang lainnya akan dibahas pada pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.